Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya izin perkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok. Di sini saya sebagai Muhammad Andi Prasetyo dan kelompok saya itu bernama Samsul Hadi, Muhammad Sa'id Iksan, dan Renaldo Kurnia Jayasati. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang PPT kami, yaitu pengembangan sistem manajemen pengguna hotspot mikrotik berbasis web. Di sini, eh, tim pengembang itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ali Prasetyo, Renaldo Kurnia Jayasati, Muhammad Sahrul Iksan, dan Samsul Hadi. Nah, pada proyek ini itu bertujuan untuk memberikan solusi pengelola hotspot yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Oke, lanjut. Nah, di slide kedua ini, di kiri ini kondisi saat manual. Itu metode ini memiliki beberapa kelemahan, seperti proses konfigurasi yang memakan waktu, kesulitan dalam monitoring pengguna secara terpusat, serta kurang efisien ketika jumlah pengguna semakin banyak. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berupa aplikasi berbasis web yang memungkinkan administrator melakukan pengelola pengguna hotspot melalui dashboard yang dapat diakses dengan mudah dan dari berbagai perangkat. Oke, next. Di sini, di slide 3 ini, pertama itu ada administrator hotspot. Sebagai pengguna utama sistem yang bertanggung jawab mengelola akun dan memantau jaringan. Yang kedua, itu ada tim pengembang yang bertugas merancang dan membangun sistem. Yang ketiga, itu ada pengguna hotspot yang akan melaksanakan manfaat dari proses autentikasi yang lebih cepat dan stabil. Dan yang keempat, itu ada dosen pembimbing sebagai evaluator proyek. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Samsul Hadi. Samsul Hadi, saya persilahkan. Oke, di sini masuk ke penjelasan bagian scope proyek ya, in scope atau yang kita sebut dengan in scope dan off scope. Jadi in scope itu adalah ruang lingkup proyek bagi bagi sebuah proyek. Pada bagian in scope, sistem akan menyediakan fitur login administrator, dashboard monitoring, manajemen penggunaan, hotspot atau manajemen penggunaan atau fitur CRUD serta integrasi dengan router mikrotik atau dengan network. Sedangkan fitur seperti aplikasi mobile, payment gateway, SMS gateway, dan WhatsApp gateway itu tidak termasuk dalam pengembangan proyek ini. Agar fokus proyek tetap terjaga dan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Makanya dalam proyek ini kita melakukan yang namanya scope pemilihan fokus proyek dan juga di luar jangkauan fokus proyek. Next. Nah, di sini kita masuk ke
teknologi yang digunakan. Di sini terlihat modern dashboard dan juga network blueprint. Dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan beberapa teknologi utama. Pada sisi front-end digunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif. Lalu pada sisi back-end digunakan framework REST yang berfungsi menangani logika aplikasi dan komunikasi dengan mikrotik atau dengan network. Database menggunakan SQLite karena ringan dan mudah diimplementasikan. Lalu untuk mikrotiknya atau mikrotik router OS-nya dan Winbox itu digunakan sebagai infrastruktur jaringan yang menjadi objek integrasi sistem. Lanjut. Nah, di sini adalah pembagian tugas tim atau stakeholder ya. Jadi pembagian tugas ini dilakukan agar proses pengembangan berjalan lebih efektif. Nah, saya sebagai Samsul Hadi itu bertugas membuat antarmuka pengguna UI, UX ya, UI UX dan melakukan pengujian. Lalu di sini terlihat untuk rekan-rekan saya yaitu Renaldo Kurniajaya Sakti itu sebagai analisis kebutuhan sistem yang mendalam dan juga membuat cetak biru atau rancangan sistem. Planning lah ya kalau rancangan. Lalu ada Muhammad Aldi Prasetyo mengatur seluruh jalannya proyek, mengawasi proyek tim secara berkala, menyusun dokumentasi akhir. Dan ada Muhammad Syahrul Ihsan yaitu membangun arsitektur backend aplikasi, mengelola dan mengamankan database SQLite. Oke, penjelasan saya cukup yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk ke dalam work breakdown. Di sini WBS ini digunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa tahapan kerja. Nah, tahap yang pertama itu melakukan inisiasi yang meliputi penentuan ide proyek dan pembentukan tim. Tahap kedua itu perencanaan yang mencakup analisis kebutuhan, studi literatur, dan perencanaan sistem. Lalu tahap berikutnya yaitu melakukan implementasi yang meliputi pengembangan database, back-end, front-end, dan juga melakukan integrasi dengan mikro. Tahap yang keempat, setelah semuanya dilakukan, kita akan melakukan pengujian untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Lalu tahapan yang terakhir yaitu penutupan yang mencakup dokumentasi, laporan akhir, serta persiapan untuk melakukan presentasi kepada stakeholder. Lalu, next, kita masuk ke dalam jadwal proyek. Nah, proyek ini direncanakan berlangsung selama 8 minggu. Dengan minggu pertama, itu digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem. Minggu kedua, difokuskan pada desain dan juga perencanaan sistem. Lalu, untuk di minggu ketiga, itu fokus pada pembuatan database. Lalu di minggu keempat dan kelima, digunakan untuk pengembangan back-end dan juga. Nah, untuk di minggu yang keenam, kami akan melakukan integrasi sistem dengan mikrotik. Lalu di minggu ketujuh digunakan untuk testing dan juga perbaikan bug. Kemudian di minggu ke-8 digunakan untuk penyusunan dokumentasi dan juga persiapan untuk melakukan presentasi. Lalu next. Nah, di dalam manajemen resiko atau risk management ini, di dalam setiap proyek itu memiliki resiko yang perlu dikelola. Nah, resiko pertama dalam proyek ini yaitu kegagalan koneksi ke mikrotik. Solusinya, kita akan melakukan pengujian konektivitas secara berkala. Lalu yang kedua, terdapat risiko munculnya bug pada aplikasi. Mitigasinya dilakukan dengan testing setiap fitur dan yang dikembangkan.
Lalu resiko yang ketiga adalah keterlambatan pengerjaan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan monitoring progres mingguan oleh project manager. Lalu, resiko yang terakhir adalah kehilangan data sehingga diperlukan mekanisme untuk membackup database secara rutin. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke financial overview dan budget allocation, atau yang bisa disingkat estimasi biaya. Dari sisi anggaran, proyek ini itu memiliki estimasi biaya sebesar Rp300.000. Biaya tersebut terdiri dari koneksi internet sebesar Rp100.000. Nah, sedangkan transportasi tim itu sebesar Rp100.000. Kebutuhan dokumentasi itu ada di Rp50.000. Kemudian di sewa hosting itu di Rp50.000. Nah, pada anggaran ini itu tergolong efisien karena sebagian besar teknologi yang digunakan itu bersifat open source. Next. Next, Mat. Oke. Sekarang masuk ke project deliver base dan output. Nah, hasil akhir atau deliverable dari proyek ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah proposal proyek sebagai dokumentasi perencanaan. Kedua adalah desain sistem yang menjadi cetak biru pengembangan. Yang ketiga ada aplikasi web sebagai produk utama. Yang keempat ada database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna. Nah, yang kelima ada dokumentasi sistem yang berisi panduan penggunaan. Dan yang terakhir itu adalah presentasi proyek sebagai media penyampaian hasil kepada dosen dan penguji. Next. Next, Mas. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan itu sebagai sistem manajemen, penggunaan hotspot mikrotik berbasis web yang kami usulkan mampu mengubah proses pengelolaan jaringan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terpusat, efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, administrator dapat melakukan pengelolaan pengguna hotspot dengan lebih cepat, mudah, dan akurat, sehingga kualitas layanan jaringan dapat meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya balikan kepada moderator. Oke, boleh lanjut untuk rekan jika ada yang ingin dipertanyakan, terutama dari kelompok lain. Izin bertanya. Ya, boleh. Mengapa kelompok Anda memilih
membuat sistem manajemen pengguna hotspot mikrotik berbasis web dibandingkan menggunakan Winbox secara langsung? Oke, terima kasih atas apresiasinya untuk memberikan satu respon pertanyaan ya. Jadi dari pertanyaan tadi, mengapa ya? Kami memilih mengembangkan sistem manajemen pengguna hotspot mikrotik berbasis web itu karena pengelolaan pengguna hotspot melalui Winbox itu masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah pengguna banyak. Nah, dengan adanya sistem berbasis web ini, administrator itu dapat mengelola akun hotspot melalui antarmuka yang mungkin lebih simpel, lebih enak gitu kan, lebih mudah dipahami. Dan juga intinya untuk konfigurasi itu lebih mudah gitu dan langsung meremote atau langsung terkonfigurasi di router mikrotiknya tanpa kita harus login ke mikrotiknya, tanpa kita harus ibaratnya connect melalui LAN dan memasukkan IP segala macamnya. Selain itu, sistem berbasis web juga memungkinkan pengelolaan yang lebih terpusat, meningkatkan efisiensi kinerja administrator dan mengurangi kemungkinan kesalahan konfigurasi. Seperti itu. Apakah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Untuk rekan-rekan, jika ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Oke, aku mau nanya nih, apa risiko terbesar kalian dalam proyek ini dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin di sini dari mungkin resiko terbesar dalam ini itu adalah kegagalan komunikasi antara aplikasi web dengan perangkat mikrotiknya. Nah, karena itu dari inti proyek ini, jadi maka proses pengelolaan pengguna ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut, kami di sini melakukan beberapa langkah mitigasi, yaitu melakukan pengujian koneksi secara berkala untuk memastikan bahwa koneksi ini sudah berjalan dengan benar. Lalu menyiapkan dokumentasi konfigurasi yang lengkap, serta melakukan backup konfigurasi mikrotik. Kemudian kami juga menyediakan lingkungan simulasi untuk melakukan pengujian sebelum sistem ini diterapkan pada jaringan yang sebenar. Apakah untuk pertanyaan tersebut sudah terjawab? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, kalau sudah terjawab akan dikembalikan ke... Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan bertanya kepada kelompok kami. Pada sesi presentasi ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.